Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Astataliur Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika STK IP Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik berpotensial lebih rendah. Kemudian kita juga akan mempelajari kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampang persatuan waktu. Dengan arah arus adalah searah dengan arah muatan positif. Kemudian rumusnya adalah I sama dengan dq per dt. Dengan dq adalah jumlah muatan, satuannya kolom. dt adalah selisih waktu, satuannya detik atau sekon. Kemudian I adalah kuat arus, satuannya ampere. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang resistor atau hambatan. Besarnya hambatan dari suatu konduktor dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu R sama dengan Rho L per A, dengan R adalah hambatan dan L adalah panjang konduktor, kemudian A adalah luas penampang, dan Rho adalah hambatan jenis atau resistivitas. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis hambatan. Ada susunan hambatan seri. Susunan hambatan seri itu searah. Dapat dilihat persamaannya, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I dan seterusnya. Kemudian Vs sama dengan VAD sama dengan VAB plus VBC plus VCD dan seterusnya. Kemudian RS atau resistor seri itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya. Kemudian susunan hambatan paralel. Susunan hambatan paralel umumnya memiliki cabang seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian untuk mencari beda potensial pada masing-masing ujung tahanan besar sama dengan VA sama dengan VB. Kalau paralel itu beda potensialnya sama antara titik A dengan titik B. Untuk mencari hambatan penggantinya, kita dapat menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Kemudian kita akan mempelajari hukum Ohm. Dalam suatu rantai aliran listrik, kuat arus berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujung-ujungnya dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan kawat konduktor tersebut. Hambatan kawat konduktor biasanya dituliskan sebagai R yang tadi kita pelajari atau resistor. Untuk mencari kuat arus, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan VA min VB atau VAB itu beda potensial per R, yaitu hambatan.
Kemudian kita akan mempelajari hukum Kirchhoff juga. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang menyatakan fenomena arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi pada setiap titik percabangan dalam sirkuit listrik, jumlah dari arus yang masuk ke dalam titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Kemudian bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu jumlah terarah atau melihat orientasi tanda positif dan negatif dari beda potensial listrik atau tegangan di sekitar sirkuit tertutup sama dengan 0. Kemudian persamaan hukum Kirchhoff 1 yaitu sigma I sama dengan sigma I masuk plus sigma I keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kemudian persamaan dari hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma F sama dengan 0 atau sigma E ada sama dengan sigma IR. Alat ukur atau amperemeter. Alat ukur ini dipakai untuk mengukur kuat arus, kemudian mempunyai hambatan yang sangat kecil, dipasang seri dengan alat yang akan diukur. Kemudian untuk mengukur kuat arus yang sangat besar atau melebihi batas ukurannya, dipasang tahanan shunт paralel dengan amperemeter. Atau alat amperemeter dengan tahanan shunт disebut ammeter. Kemudian ada alat ukur voltmeter. Alat ukur voltmeter biasanya dipakai untuk mengukur beda potensial, mempunyai tahanan dalam yang sangat besar, maksudnya. Kemudian dipasang paralel dengan alat atau kawat yang hendak diukur potensialnya. Kemudian untuk mengukur beda potensial yang melebihi batas ukurannya, dipasang tahanan depan seri dengan voltmeter. Kemudian ada alat ukur jembatan Wheatstone. Biasanya untuk mengukur besar tahanan suatu penghantar. Bisa dilihat seperti pada gambar. Bila arus yang lewat G sama dengan 0, maka Rx sama dengan R1 kali R3 per R2. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.